Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau bahas cara ngatasin ketakutan. Ketakutan itu banyak. Takut sama hantu, takut sama masa depan, takut ngadepin hidup, takut ngadepin masalah, takut ngadepin bini, takut ngadepin kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut. Nah, baik nggak sih rasa takut ini? Tentu aja nggak. Rasa takut ini bisa mengganggu kepribadian kita, bisa mengganggu aktivitas kita, bahkan bisa mengganggu hidup kita. Jadi kita harus benar-benar bisa ngatasin apa yang menjadi ketakutan kita. Nah, hari ini gue mau kasih tips kalian yang luar biasa banget pokoknya tipsnya. Dan ini bisa dan mampu membuat kalian keluar dari rasa takut. Dan kalian harus coba. Caranya juga cukup mudah, kalian tinggal ikutin seperti apa yang gue gambarin di video guys ya. Simak videonya sampai akhir untuk para kalian yang sedang takut ngadepin sesuatu. Oke guys, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Namun guys, buat kalian yang baru nemuin channel gue nih, yang belum subscribe ya, pokoknya kalian harus subscribe dulu. Pokoknya jangan lanjut sebelum subscribe. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Cara ngadepin takut yang pertama, ya harus dihadapin. Tenteng. Hei, rasa takut. Gue berani kok ngadepin lo. Itu yang harus kalian lakukan. Terlepas takutnya itu tentang apa, kita harus hadapin. Kenapa? Karena itu adalah masalah yang ada pada diri kita. Kalau kita lari pada sesuatu hal yang itu akan merugikan diri kita sendiri. Satu contoh, kamu takut sama hantu. Maka kamu harus melatih mental kamu, hati kamu, perasaan kamu untuk kuat, untuk mengeluarkan semacam keberanian supaya kamu nggak takut hantu. Sama juga ketika kamu takut menghadapi masalah atau ngadepin masa depan. Langkah yang pertama harus kalian tantang rasa takut itu. Takut, gue akan hadapin lo. Itu dulu yang pertama yang harus kalian lakukan. Memberanikan diri untuk menghadapi rasa takut yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus nenangin diri. Dengan tenang, kita jauh lebih mudah untuk berpikir, jauh lebih mudah untuk konsentrasi, jauh lebih mudah untuk berpikir secara rasional. Jangan menghadapi rasa takut ini dengan keadaan emosi. Tenangin diri, jiwa dengan jiwa selalu tenang. Mungkin dengan kita yoga, dengan kita mengendalikan emosi, amarah, segala macam, itu akan mampu membuat diri kita jauh lebih tenang sehingga kita mampu menghadapi apa yang disebut rasa takut dengan apapun itu. Yang ketiga, identifikasi rasa takut tersebut. Sekarang kamu coba berpikir ke pojokan kamar, kayak kemana, ke segala macam yang kiranya bisa membuat kamu tenang seperti langkah kedua tadi. Terus kalian tanya pada diri sendiri, gua takutnya sama apa sih? Identifikasi rasa takut tersebut, cari tahu penyebab kenapa kamu pesimis atau nggak yakin atau kamu itu takut untuk ngadapin rasa takut tersebut. Itu yang harus kalian lakukan. Dengan mengidentifikasi sebuah masalah, tinggal kita cari penyelesaian dari masalah tersebut. Ini yang harus kamu lakukan, identifikasi. Contoh, kamu takut sama hantu, cari tahu kenapa kamu takut sama hantu. Nah, dari situ, kamu akan punya semacam solusi. Apa mungkin gue pindah rumah, atau gue mungkin apa. Itu yang harus kalian lakukan, identifikasi rasa takut. Yang keempat itu adalah berpikir positif. Jadi kalau kita membina rasa takut tersebut, tidak terlepas dari pola pikir kita yang selalu memikirkan resiko-resiko, selalu memikirkan yang buruk-buruk, selalu memikirkan kalau nggak bisa, kalau nggak ini, kalau nggak itu, yang pada akhirnya pikiran-pikiran negatif tersebut membuat kita makin takut. Tapi cobalah kita berpikir positif. Gua pasti berani ngadepin hantu itu, gua pasti bisa ngadepin masa depan gua pasti bisa ngadepin mertua gua pasti bisa ini, pasti bisa itu. Itu adalah contoh pikiran positif. Pasti bisa, mindset dirubah yang tadinya negatif menjadi positif. Itu akan membantu untuk mengatasi rasa takut yang ada pada diri kita. Nah, yang kelima, pikirkan risiko yang akan terjadi ketika kita takut sesuatu. Ketika kamu takut melangkah untuk contoh, kamu benar-benar takut ketika keluar dari pekerjaan ini kamu nggak akan dapat pekerjaan lagi. Coba kalian pikirkan lagi. Kalau kamu tetap di situ, kamu akan berhadapan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Banyak banget. Itu yang sebenarnya itu yang membuat kalian nggak betah di situ, yang pada akhirnya nyiksa diri.
Jadi kalau kamu takut untuk keluar dari situ, terus kamu nggak dapat kerja, kamu nggak ada makan, nggak segala macem, karena harus buang-buang jauh-jauh rasa takut itu. Pikirkan hal-hal buruk yang ada pada di situ. Itu akan bantu kalian untuk ngambil keputusan. Yang keenam itu terima kenyataan. Terima kenyataan dalam hal ini, contoh begini loh guys. Takut dibilang miskin. Takut banget sehingga kamu selalu menampakkan diri kalau di luar ini itu kamu itu adalah orang kaya. Jangan seperti itu. Kamu harus nyadarin diri kamu sendiri bahwa memang keadaan kamu itu seperti ini. Jadi jangan memaksakan diri untuk apa ya namanya, ketakutan kamu tidak ada teman, ketakutan kamu dicemooh, ketakutan itu yang pada akhirnya membuat kamu hidupnya nggak kekontrol dan ingin menunjukkan kepada semua orang kalau ya tahu kan dampaknya apa. Dampaknya adalah kita terlalu konsumtif, kita jadi ngutang sana sini segala macam, gengsi jatuhnya. Jadi kamu harus benar-benar menerima, ya udah kondisi gue seperti ini. Yang ketujuh, jangan cari pelampiasan sesaat dengan apapun itu. Kalau memang kamu takut sesuatu, kamu ngadapin sebuah masalah, hadapin. Jangan kamu terus lari ke alkohol, lari ke hiburan malam, lari ke sini, yang pada akhirnya membuat kamu makin gak berani ngadepin apa yang memang harus kamu hadapin. Oke, itu akan melupakan, tapi itu hanya sesaat. Oke, jangan pernah mendekati hal-hal tersebut untuk menghindari rasa takut, guys. Jangan, pokoknya jangan ya. Oke guys, itu aja deh. Semoga tips sederhana ini membantu kalian keluar dari rasa takut. Gue juga takut guys. Takut, beneran takut. Takut apa? Takut ditolak sama kamu. Guys, terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel gue guys. Gue Ryan JR. Semoga informasi ini bermanfaat guys. Gue ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe dulu. Nah, tombolnya ada di bawah guys. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.